Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam tandan berduri, salam planter Indonesia. Hari ini saya mau berbagi kembali kepada teman-teman. Hari ini pembahasan kita terkait tentang varietas DKLB SJ5, karena kebetulan saat ini yang sedang kita rawat itu adalah varietas SJ5. Teman-teman sekalian, varietas SJ5 adalah rilisan dari PT Bina Sawit Makmur, ya, PT Bina Sawit Makmur. Kemudian keunggulan dari bibit Sriwijaya ini sendiri, yang pertama secara umum rata-rata produksi TBS-nya 28 sampai 33 ton per hektar per tahun dengan potensi produksi mencapai 42 ton per hektar per tahun. Yang kedua, rata-rata ekstraksi minyak kelapa sawit atau rendemen atau OER-nya di atas 27,3% dan minyak karnel kelapa sawitnya atau PKO-nya itu 4,1%. Selanjutnya, rata-rata produksi minyak 8 sampai 11 ton per hektar per tahun dengan potensi produksi minyak mencapai 13 ton per hektar per tahun. Kemudian untuk laju pertambahan meninggi yang lambat sekitar 56 cm. Kemudian kontaminasi duranya sangat rendah teman-teman, di bawah 0,1% ini. Kemudian untuk pertumbuhannya sendiri secara umum ini homogen. Kemudian toleransi terhadap kekeringan, toleransi terhadap tingkat sinar matahari yang rendah. Selanjutnya, ketahanan terhadap Fusarium wilt yang toleran terhadap penyakit tajuk atau Crohn disease. Kemudian kadar B-karotinnya itu di atas 60 ppm. Teman-teman sekalian, ini varietas SJ5 umurnya baru 5 tahun, ya, artinya baru N2 atau TM2. Ini adalah tahun tanam 2015, ya. Untuk janjangnya sendiri per pohonnya ini teman-teman itu ada 21 janjang, dari mulai umur yang 6 bulan sampai dengan umur 1 bulan. Dari mulai antesis sampai dengan mau panen, ini ada semuanya teman-teman. Teman-teman sekalian, meski dalam literatur rilisan dari PT Bina Sawit Makmur dengan varietas SJ5, ya, dengan berbagai keunggulan dan tingginya produktivitas, semuanya itu tidak akan dapat tercapai jika tidak didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendukung yang pertama agar tercapainya produktivitas yang tinggi adalah media tanamnya atau kelas lahannya. Kemudian setelah kelas lahannya, kita mengarah ke tempat tumbuhnya. Teman-teman sekalian, untuk mencapai sebuah produktivitas yang tinggi, tentunya dibutuhkan media tumbuh yang terbebas dari segala persaingan gulma, dari segala persaingan unsur hara. Ya, terutama adalah di piringan teman-teman. Di piringan setidaknya kita bebaskan piringan tersebut, kita cleankan sesuai dengan umur tanamannya, karena umurnya sudah karena ini sudah umurnya 5 tahun atau TM2. Untuk piringannya sendiri kita buat 2,5 meter, ya, 2,5 meter kita bersihkan. Yang pertama, secara estetika sangat bagus sekali. Yang kedua adalah untuk media tabur pupuk.
Kemudian yang ketiga, ketika pelaksanaan panen, si pemanen sendiri tidak enggan, artinya lebih tertarik untuk masuk, untuk mengutip brondolan, untuk membersihkan brondolannya semuanya. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan, meskipun dalam literatur SJ ini mempunyai keunggulan produktivitas yang sangat tinggi sekali, untuk rata-rata produksi TBS-nya 28-33 ton per hektar per tahun, hal ini tidak akan mungkin dapat terjadi jika perlakuan kita terhadap tanaman tersebut tidak seimbang, artinya tidak standar. Makanya semuanya harus diimbangi dengan kestandarannya. Baik itu dalam hal pemeliharaan tanamannya maupun media tanamnya atau kelas lahannya. Kita akan bahas terkait masalah standarisasi pemeliharaan. Teman-teman sekalian, standarisasi pemeliharaan tidak akan pernah mengkhianatin hasilnya. Ketika tanaman tersebut kita rawat dengan standar, secara otomatis tanaman tersebut pasti akan menghasilkan sebuah produksi yang sangat tinggi sekali. Apalagi jika bahan dan materialnya itu semuanya sudah terdukung, seperti tanaman yang di hadapan kita sekarang ini. Setelah piringannya bagus, tentunya diimbangi dengan suplai unsur hara yang cukup, yaitu pemupukan yang seimbang. Pemupukan ini tentunya dasar acuannya adalah rekomendasi dari hasil sampel daun dan analisa tanah, teman-teman. Dari situ kita bisa merekomendasikan di tanaman tersebut terdapat defisiensi apa saja. Teman-teman sekalian, saya rasa itu penjelasan singkat dari saya terkait dengan varietas SJ5 ini. Mudah-mudahan sawit teman-teman juga sama seperti ini, menghasilkan pohon yang mempunyai buah yang sangat banyak sekali. Ini teman-teman, saya perlihatkan. Jadi untuk buahnya sendiri keliling, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, yang kurang pas terkait kultur teknis tanaman kelapa sawit. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam tani Indonesia, salam tandan berduri.